karena yang bisa mengubah status hanya pemilik akun sendiri atau moderator. Dari sini, teman-teman harus sudah memahami penjelasan saya. Kenapa saya bisa bilang editan? Karena jawaban di bawahnya berbeda. Bahkan ada yang menjawab di tahun 2024. Ya teman-teman, kali ini kita akan menyimak bersama video seorang ibu pengguna TikTok yang membeberkan analisanya perihal pemilik akun Fufu Fafa yang hingga detik ini masih menjadi misteri. Ibu ini menjelaskan secara detail jejak digital Fufu Fafa dan menyebutkan pelaku pembuat akun Fufu Fafa di videonya ini. Nah, mari kita simak videonya baik-baik agar kita juga bisa memahami isi videonya dan menyimpulkan di akhir video. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya bahwa saya akan mengupas tuntas bagaimana para pembenci ini membuat akun Fufu Fafa seolah-olah milik Mas Gibran. Pembenci Pak Jokowi yang merasa kecewa karena gagal menjatuhkan Pak Jokowi berkali-kali sejak tahun 2014. Kemudian mereka juga gagal menjatuhkan pasangan Prabowo Gibran di ajang Pilpres 2024. Sebutlah namanya Kebo. Si Kebo ini bersama teman-temannya, sebut saja Kebo CS, mengupayakan sebuah rekayasa untuk mengadu domba agar Bapak Prabowo Subianto membenci pasangannya Mas Gibran. Setelah mereka gagal mengalahkan Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo dinyatakan menang bersama Mas Gibran, maka ada upaya-upaya untuk memecah belah mereka berdua. Kemudian si Kebo ini mencari ide dan menemukan ide untuk mencari akun-akun yang dijadikan kambing hitam. Akun ini akan direkayasa seolah-olah milik Mas Gibran. Mereka akan mencari akun-akun yang terbiasa mencaci maki Pak Prabowo. Kalau nanti mereka bisa membuktikan bahwa akun tersebut adalah milik Mas Gibran, otomatis Bapak Prabowo akan nggak enak hati atau marah atau tersinggung atau bagaimana lah. Sehingga nanti hubungan mereka tidak baik dan kemudian nanti hubungan mereka tidak langgeng. Dan ketika memerintah tidak harmonis, maka terjadi kekacauan. Tapi sebenarnya tujuan mereka agar pelantikan Mas Gibran ini batal. Mereka memahami bahwa Pak Prabowo ini emosional. Apalagi kalau mereka mendapatkan akun yang dulunya mencaci maki Pak Prabowo, keluarganya, apalagi anaknya dengan kata-kata kotor. Pasti Pak Prabowo akan marah nih. Kemudian mereka membagi tugas untuk mencari akun-akun tersebut, baik di aplikasi X maupun di aplikasi Kaskus. Akhirnya mereka menemukan akun dengan nama Fufu Fafa yang memang rajin sekali mengomentari thread-thread yang ada kaitannya dengan Bapak Prabowo. Hanya saja, tugas mereka sangat berat. Kenapa? Karena mereka harus menghapus sebagian dari status-status Fufu Fafa ini agar tidak terdeteksi jati diri Fufu Fafa yang sebenarnya. Untuk menguatkan keyakinan netizen bahwa Fufu Fafa ini milik Mas Gibran, maka mereka akan mencari akun lain yang dikait-kaitkan dengan Fufu Fafa. Karena ternyata mereka mendapati Fufu Fafa ini status-statusnya hanya sekitar mencaci maki Pak Prabowo, nggak ada yang lebih heboh lagi. Mereka akan mencari yang lebih heboh lagi, seolah-olah Fufu Fafa ini adalah akun yang baru dibikin, karena dia pernah punya akun lama, tapi dibekukan. Namanya Raka Genarli. Karena apa? Mereka, temannya si Kebo ini, menemukan bahwa Raka Genarli ini akun Kaskus, yang dibuatnya sudah lama, 2006, kemudian vakum. Setelah itu, mereka menemukan juga Raka Genarli ini katanya juga mengikuti aplikasi-aplikasi pornografi. Jadi komplit nih. Nanti akan diimage-kan bahwa Gibran itu kata-katanya kasar, tidak beradab, tidak beretika, suka mencaci maki, kemudian juga menggemari pornografi. Lalu skenario dimulai. Fufu Fafa adalah Gibran. Fufu Fafa adalah Raka Genarli. Raka Genarli adalah Fufu Fafa. Raka Genarli adalah Gibran. Gibran adalah Raka Genarli. Gibran adalah Fufu Fafa. Sebagai catatan, saya akan informasikan bahwa sumber-sumber yang digunakan untuk memfitnah Mas Gibran ini adalah aplikasi X yang dulu namanya Twitter, kemudian Kaskus. Setelah itu akun pornografi Spring, namanya Spring. Di banyak aplikasi, untuk nama akun, jika sudah ada satu nama akun, maka tidak bisa digandakan. Misalkan, saya menggunakan nama DJ Anak Jenderal. Lalu, saya mau menggunakan nama itu. Kalau nama itu sudah ada, maka saya harus menambahkan simbol-simbol di belakang nama, supaya tidak sama. Contohnya DJ Anak Jenderal, maka kalau saya mau bikin lagi DJ Anak Jenderal, harus tambahin titik, tambahin tanda seru, dikasih angka 02, 03, 04, A, B, C, D gitu. Tidak boleh sama persis. Itu juga terjadi di akun Kaskus dan Twitter atau X. Nah, di Kaskus,
Kalau kita punya akun lama, kita bikinnya tahun 2013 misalkan. Kemudian, kalau kita mau mengedit status kita di tahun 2013, itu bisa dilakukan. Yang penting kita ini moderator atau kita pemilik akun, kita bisa edit. Jadi, kita bisa mengedit status. Baik, kita akan bahas satu persatu. Akun Fufu Fafa dibuat tahun 2013. Dan dia di beberapa statusnya mengatakan bahwa dia adalah pengguna baru dengan memakai kata newbie. Kalau newbie artinya dia tidak pernah punya akun lainnya, nggak pernah. Karena dia newbie, baru pertama kali menggunakan Kaskus, sehingga kita bisa pastikan bahwa Fufu Fafa tidak punya akun lain selain Fufu Fafa. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa Fufu Fafa bukan Raka Gunarli. Karena ternyata Fufu Fafa selalu mengatakan berulang-ulang, saya newbie di sini. Newbie artinya tidak pernah punya akun lain. Bagaimana si kebo CS ini mensiasati agar seolah-olah Fufu Fafa ini pernah punya akun lama namanya Raka Gunarli. Si kebo ini meminta bantuan dari moderator untuk menghapus status Fufu Fafa. Diganti dengan informasi-informasi, diantaranya dia memberikan nama akun lama, kemudian memberikan ID Twitter, bahwa ini akun lama saya lupa password. Nah ini sebenarnya statusnya sudah diganti, dihapus dan diganti. Kenapa saya bisa bilang bahwa apa yang dituliskan oleh Fufu Fafa tentang ID-nya Raka Gunarli ini adalah editan? Karena ternyata jawaban dari Fufu Fafa berbeda dengan apa yang diinstruksikan thread. Pemilik thread meminta agar yang mau bergabung dengan grup mereka maka harus mencantumkan Prime ID yang saat ini digunakan. Bukan ID abal-abal. Apalagi ID yang dia lupa password. Bagaimana caranya dia masuk kalau dia lupa password lalu dia menggunakan ID itu untuk gabung ke grup musik itu? Dan kita lihat jawaban dari user-user lain seperti apa. Rata-rata mereka menggunakan Prime ID saat itu. Bukan Prime ID yang dia lupa password. Ada kemungkinan pemilik Fufu Fafa orang PDIP sendiri. Atau kalau memang Fufu Fafa ini bukan orang PDIP, maka dia adalah moderator. Karena yang bisa mengubah status hanya pemilik akun sendiri atau moderator. Dari sini, teman-teman harus sudah memahami penjelasan saya. Bahwa Fufu Fafa di status yang ditampilkan oleh si kebo ini di ruang-ruang publik sebagai bukti bahwa Fufu Fafa adalah Gibran, yaitu dengan menampilkan ID Twitter. Padahal tulisan tersebut adalah tulisan yang diedit. Disamakan dengan apa yang sudah ditweetkan oleh Mas Kaisang ketika mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibundanya. Di situ ada @rkgbrn. Yang ternyata @rkgbrn disebutkan di akun Fufu Fafa. Katanya Fufu Fafa pernah punya akun tapi lupa password. Padahal Fufu Fafa ini newbie. Kenapa dia bisa bilang kalau dia itu pernah punya akun lupa password, tapi dia bilang newbie. Kemudian mereka mencari tanggal yang sama antara status Mas Gibran di Twitter dengan status Fufu Fafa di Kaskus. Mencari tanggal yang sama. Untuk apa? Untuk membuat status yang sama persis. Seperti status pertanyaan tentang gunting stick. Ini adalah status yang dikopas dari akunnya Mas Gibran di X. Pas di copy paste ke statusnya Fufu Fafa yang kebetulan di tanggal yang sama dia punya status. Tapi statusnya dihapus, diganti dengan kopasan dari statusnya Mas Gibran. Dan ini dijadikan bukti. Lihat nih statusnya sama antara Fufu Fafa dengan Gibran. Padahal itu editan. Kenapa saya bisa bilang editan? Karena jawaban di bawahnya berbeda. Bahkan ada yang menjawab di tahun 2024. Wow. Oke, iya itu status bisa diedit ya, tapi kan kalau misalkan statusnya itu di sebelum-sebelumnya banyak sekali dikomen sama orang, kan itu bisa kelihatan komentar-komentarnya tahun berapa, tanggal berapanya, dan itu tidak bisa diedit karena kan yang bisa ngedit itu hanya pemilik akun ya. Dari awal muncul juga kecurigaan sudah ke sana sih bahwa
akun Fufu Fafa ini adalah sebuah akun rekayasa ya, yang bertujuan untuk menghancurkan hubungan antara Bapak Prabowo dan Gibran. Karena si akun ini selalu menjelek-jelekan Bapak Prabowo, bahkan sampai ke anaknya juga ikut kena apa ya, kata-kata yang tidak baik ya. Karena mereka ini tahu betul bahwa Bapak Prabowo ini emosional orangnya ya, jadi itu yang mereka incer gitu, itu yang menjadi apa ya, umpan untuk Bapak Prabowo. Tapi sepertinya sih Bapak Prabowo ini juga sudah tahu betul siapa pelakunya, karena sampai sekarang pun Bapak Prabowo ini anteng-anteng saja gitu kan. Jika yang dikatakan sama ibu ini misalkan benar analisanya, ini luar biasa, benar-benar terorganisir hanya untuk menyingkirkan Gibran gitu kan. Nah, teman-teman juga boleh berpendapat menanggapi apabila teman-teman simak baik-baik videonya dari awal, pasti teman-teman juga bisa menyimpulkan ya. Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, mungkin sekian Ujang ucapkan terima kasih.